lagi di channelku Awam Chan. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang salah satu dan beberapa bukan salah satu. Ada beberapa subscriber yang request tentang ini ya. Bagaimana pendapat keluarga atau orang-orang yang ada di sekitar ya tentang kamu gitu ya. Jadi ini aku bikin dua pilihan file ya, ada dua file ya, file 1 dan file 2. Ini nanti aku akan membacakan pendapat dari orang-orang terdekat ya, seperti keluarga atau sahabat dan lain sebagainya, atau kerabat ya. Dan yang satunya adalah pendapat dari orang-orang yang punya rasa sama kamu ya, mungkin mantan atau pasangan atau gebetan atau yang saat ini suka sama kamu tapi sembunyi-sembunyi atau secret admirermu. Jadi ada dua itu ya, nanti yang aku ambil dari sudut pandangnya. Oke, nggak usah lama-lama ya. Seperti biasa aku kasih waktu 5 detik buat milih, habis ini aku langsung menuju ke file 1. Baik, kamu yang pilih file 1 ya, gimana pendapat orang-orang ya tentang kamu. Nah, kamu itu orangnya seperti apa, gimana pendapat mereka. Ini adalah pendapat dari circle terdekat ya, keluarga, saudara, kerabat, ataupun sahabat atau temen yang deket, yang udah kenal kamu banget gitu ya. Terus yang bawah ini adalah pendapat dari orang yang mungkin pernah suka sama kamu, atau yang saat ini suka sama kamu, atau mungkin pasangan kamu. Intinya orang yang punya rasa sama kamu ya. Mungkin mantan juga bisa berlaku ya, nanti kita lihat gimana pembacaannya. Oke, yang pertama, yang atas ya, gimana pendapat keluarga atau mungkin kerabat atau temen atau sahabat ya. Kamu bersemangat, optimis ya. Kalau aku melihat di sini, aku ngerasanya kamu punya zodiak antara pokoknya zodiak yang api ya. Entah itu Sagittarius, Leo atau Aries. Jadi tergambarnya atau yang saya rasakan, yang aku rasakan tuh seperti itu ya zodiaknya ya. Jadi hampir mirip karakternya yang menurut pendapat mereka ya, bahwa kamu orangnya optimis, terus lugu, ada sisi lugunya ya, entah lugunya itu di apa. Terus mungkin bukan mudah dibohongi ya, tapi kayak apa yang dibilang orang tuh ya itulah adanya gitu. Terus kemudian kamu orangnya charming ya. Charming tuh gimana sih penggambarannya, intinya punya sesuatu yang bisa membuat orang tuh nyaman ada di dekat kamu ya, terutama dari sisi orang tua kamu tahu ya bahwa mereka punya pendapat bahwa kamu itu anaknya gitu ya, dari kecil kan sampai remaja sampai dewasa, kamu tuh anaknya ceria, terus optimis, tak bulan balen ya optimis ya, ceria, terus kadang malah rada-rada nakal gitu ya, misalkan di nasihati itu agak ngeyelan gitu, tapi orang tua kamu jarang ngelihat kamu sedih gitu. Dan itu di satu sisi membuat orang tua kamu tuh seneng ya, tapi di sisi lain bikin mereka jadi khawatir. Masa ada sih orang yang nggak pernah sedih, atau mungkin cuman menutupi aja. Tapi yang jelas kalau dari sisi orang tua kamu memandang kamu anak yang seperti itu ya, dan mereka ya, kedua orang tua kamu bangga bahwa kamu selama ini bisa mengatasi semua bisa mengatasi semua
tantangan dan rintangan yang ada dalam hidup kamu itu tanpa mengeluh gitu ya. Dua kartu ini memperlihatkan itu ini ya, tiga kartu ini. Cuman di sisi lain kamu terlihat seperti kurang kurang pede ya, atau kurang percaya diri terhadap kemampuan yang kamu miliki. Misalkan sebenarnya kamu bisa, atau kamu pinter ya di bidang apa gitu, tapi kamu memperlihatkannya atau ngerasanya sih, ini aku lihat ya, pendapat kamu terhadap dirimu sendiri yang dilihat oleh orang tua kamu tuh kurang gitu loh, kurang bisa melakukan sesuatu itu, padahal mereka berpendapat bahwa kamu tuh pinter di bidang itu gitu. Jadi kelihatan rada minder ya, meskipun kamu orangnya optimis, tapi ya agak perfeksionis juga, karena kamu ngerasanya bahwa segini tuh masih kurang bagus, segini tuh kemampuanku tuh masih nggak ada apa-apanya gitu, padahal orang tua kamu ngelihatnya kamu tuh pinter gitu. Terus kamu juga ya ada sisi, tadi kan aku bilang ya, ada sisi perfeksionisnya ya. Di satu sisi memang kamu orangnya optimis ya, pendapat orang tuamu, maksudnya orang tuamu tuh melihat kamu begitu ya, kamu optimis. Cuman di sisi lain tuh mereka melihat kamu bukan cukup sulit sih, tapi agak menunda-nunda ya untuk memutuskan sesuatu, karena jadi kemampuan karakter optimis kamu tuh tidak dibarengi dengan karakter pengambil resiko. Jadi optimis, tapi optimisnya itu yang masih ditata gitu, realistis gitu ya. Ya optimis yang nggak realistis ada sih, tapi maksudnya optimis yang lebih melihat pada kenyataannya ini seperti apa, tapi nanti kedepannya itu kamu yakin akan berhasil, tapi berhasilnya itu menurut kamu yang masih dalam kemampuan kamu gitu ya, nggak yang terlalu kamu mematok standarnya tuh nggak yang terlalu tinggi. Makanya kamu kalau memutuskan sesuatu itu ngelihat sikon, terus ngelihat kondisi, dia kelihatan ya kamu cukup mempertimbangkan dalam memutuskan sesuatu tuh, mempertimbangkannya itu banyak sekali itu ya. Terus termasuk ini bagi yang belum menikah ya, cukup lama ya dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Bukan karena ya sebenarnya pernikahan itu kan timingnya sendiri-sendiri ya, nggak ada lambat, nggak ada cepet. Cuman kalau dilihat dari standar masyarakat, kamu cenderung lebih lama daripada teman-teman kamu. Ya bukan berarti yang gimana-gimana, kamu kan charming ya, jadi banyak yang suka. Nanti akan aku bahas ya, gimana pendapat orang yang suka sama kamu ya. Nah, cuman kamu nggak mudah untuk memutuskan itu tadi. Makanya untuk pernikahan kan sesuatu hal yang sangat besar ya, keputusan yang tidak bisa diambil begitu aja gitu, atau tidak bisa diputuskan dengan ngawur gitu kan. Nah ini kamu begitu, makanya agak lebih lama, agak lebih lambat daripada yang lain ya, karena karakter kamu yang seperti ini. Dan ini yang menjadi salah satu pikiran dari orang tua kamu ya, aku rasa gitu ya. Tadi tiba-tiba ada suara muncul seperti itu ya. Sebenarnya ya bukan berarti orang tua kamu itu nggak percaya ya, tapi mereka pengennya tuh kamu nggak yang terlalu serius banget, atau memutuskannya itu nggak usah yang terlalu perfeksionis atau idealis gitu, karena ya namanya orang tua pasti inginnya yang terbaik, tapi mereka juga kadang ngerasa mungkin takutnya kamu jadi diomong orang-orang gitu kan, kalau agak lama menikah kan begitu. Padahal sebenarnya kalau di negara-negara barat sana bebas aja mau menikah umur berapa atau mau nggak menikah, itu bukan jadi bahan perbincangan ya. Cuman kalau di realitanya di Indonesia tuh seperti itu. Nah
Itu yang bikin orang tuamu kepikiran ya. Nah, terus kalau dari sudut pandang teman-teman kamu, ya kamu orangnya fun ya, jadi nggak pernah yang mereka ngelihat kamu kelihatan murung atau sedih. Pokoknya mereka cuman ngelihat kamu tuh senyum gitu. Cuman kadang-kadang mereka ngelihat kamu kayak merenung atau cuman diem melamun ya beberapa detik aja dan itu terjadi langka ya. Cuman mereka yang temen deket kamu banget tuh paham kalau kamu lagi seperti itu berarti kamu mungkin ada masalah. Tapi mereka juga udah tahu ya kalau kamu punya masalah tuh nggak pernah cerita ke mereka. Paling kamu ngajak hangout kemana atau ya intinya ngajak seneng-seneng lah, mengajak untuk mencari hiburan intinya seperti itu. Ini pendapat dari temen deket kamu dan juga mungkin saudara terus kerabat ya pokoknya yang circle pertama lah yang kenal banget sama kamu. Oke. Terus kemudian yang kedua ini adalah pendapat dari orang yang mungkin pernah atau saat ini suka sama kamu ya entah itu pasangan gebetan mantan dan lain sebagainya ya. Gimana ya pendapat mereka tentang kamu mungkin bisa jadi beda kan karena punya rasa ya kan, rasa ketertarikan, rasa cinta atau rasa sayang kan, atau mungkin mantan kan bisa punya rasa sebel ya karena ya bisa jadi kan, who knows. Jadi kita lihat perbedaannya ya. Kalau dari sisi orang yang pernah suka sama kamu atau yang suka sama kamu, kamu orangnya di satu sisi di satu sisi kamu orangnya pasif ya. Ya kalau aku ngelihat pasif agresif pasif agresif tuh tapi agresifnya itu bukan yang agresif deketin ya tapi lebih kepada agresifnya tuh kalau nolak. Jadi maksudnya gini, mereka ngelihat kamu orangnya cukup datar ya. Maksudnya datar tuh kayak nggak butuh pasangan gitu. Mereka ngelihatnya tuh seperti itu makanya kayak mau deketin tuh ya cuman orang-orang yang level keberaniannya tuh tinggi ya yang muka tembok barangkali ya yang berani ngedeketin kamu yang sampai bener-bener ngejar-ngejar ya. Karena banyak yang berguguran banyak yang berguguran. Jadi ibaratnya kayak kamu kalau pernah nonton acara Benteng Takeshi itu kan rintangannya banyak sekali lah ibaratnya tuh mereka yang mau deketin kamu itu seperti itu ya. Jadi terbentang jauh di sana, wah kayaknya banyak sekali rintangan. Akhirnya banyak yang udah nyerah gitu aja gitu loh. Ya cuman orang-orang yang kuat aja yang bisa ngedeketin kamu karena kamu mau membangun tembok yang sangat tinggi ya. Ya bukan membangun tembok yang kamu tertutup enggak sih. Kamu orangnya enggak tertutup, kamu ramah ya, kamu straight to the point, terus apa adanya ya, ngomongnya jujur terus tegas, terus misalkan kalau kamu bilang enggak ya enggak, iya ya iya gitu loh. Jadi apa adanya, enggak ada ada yang ngegombal tuh kamu kayak enggak ada ngaruhnya gitu. Maksudnya ya kamu ngelihat realita aja gitu loh. Nah ini yang bikin mereka kesulitan ya ngedeketin ya. Jadi susah untuk dirayu lah ibaratnya gitu. Terus mereka juga ngelihat kamu ini bagi yang belum pernah punya hubungan sama kamu ya, yang suka ya, atau yang memendam rasa doang gitu ya. Mereka ngelihat kamu orangnya bener-bener kaku, ya bukan kaku yang gimana, tapi kayak susah. Intinya tuh susah dideketin lah, intinya seperti itu. Dan ya sebenarnya kamu nggak bermaksud seperti itu, tapi aura kamu tuh yang mereka rasakan tuh begitu ya. Jadi ini sebenarnya dibalik dari sikap kamu yang seperti ini, kamu itu tidak mudah percaya sama orang lain ya. Jadi kamu karakter orang yang kan dari kecil kamu udah nggak pernah dari kecil terlihat ya yang di atas tadi, yang penjelasan di atas, kamu jarang atau bahkan tidak pernah bercerita tentang kesedihan kamu ke orang-orang terdekat ya. Makanya ini yang membuat kamu terbiasa terlalu mandiri sehingga orang yang suka sama kamu tuh mau
mencari titik lemah kamu tuh susah gitu loh. Karena ini ada the emperor, entah kamu ini cewek entah kamu cowok ya, entah feminim entah maskulin, intinya kamu orangnya seperti itu. Cuman kalau untuk berteman, untuk bersahabat, kamu asik banget dan akrab banget gitu. Makanya ya ini kebanyakan dari mereka yang suka sama kamu jatuhnya jadi friendzone. Karena kalau ngedeketin yang ke romance jauh lebih susah ya. Tapi kalau ngedeketin lewat sahabat juga kamunya nggak peka-peka gitu. Kasihan ya. Oke. Tapi kalau untuk yang mantan, mereka nyesel ya. Maksudnya nyesel punya telah putus sama kamu. Karena kalau aku ngelihat dari Queen of Cups-nya, kamu kalau udah sayang sama orang tuh perhatiannya full ya. Ya kayak begini nih, orang yang poker face terus tidak mudah dideketin, itu biasanya kalau udah dapet atau udah dalam satu hubungan totalitas, justru malah perhatian banget. Dan makanya dari sisi pendapat mantan beda ya sama yang baru mau deketin. Karena kalau mantan kan udah pernah ngerasain gimana punya relationship sama kamu. Jadi kalau dari sudut pandang mantan, mereka justru malah putusnya tuh nyesel gitu. Setelah putus tuh nyesel dan kebanyakan dan mereka pengen balik. Tapi kalau udah mantan, kamu udah nggak pengen ya balik lagi ya. Cuman mereka yang pengen balik sama kamu karena ternyata nggak ada yang melebihi perhatian kamu sama mereka ya. Karena kan terlihat ya kamu orangnya optimis dan jarang ya membagikan kesedihan. Jadi makanya seneng lah mereka ada di deket kamu. Jadi kamu nggak drama gitu loh, bukan drama king atau drama queen sehingga mantan kamu tuh setelah putus nyesel kenapa sih harus putus gitu ya. Kebanyakan seperti itu ya. Ini untuk yang pilih file 1 aku rasa udah lengkap ya, udah semua aku jelasin. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Kemudian yang mau private reading atau konsultasi psikologi, konsultasi karir, bakat, minat, atau mungkin spiritual dan lain sebagainya ya, bisa. Aku punya background pendidikan psikologi dan ya kalau kamu mau lewat tarot juga bisa ya. Silakan diklik di bawah ya, tanya tata cara dan juga price list-nya. Yang mau membantu channel ini bisa klik link Shopee di bawah ini, terus kemudian kamu belanja pakai link itu ya. Itu kamu nggak nambah biaya tapi kamu bisa bantu channel ini. Oke, terima kasih. Aku mau menuju ke penjelasan file kedua. Kita lihat ya gimana pendapat keluarga atau sahabat atau kerabat ya, orang-orang terdekat kamu tentang kamu. Ini yang atas ini. Kemudian yang bawah adalah gimana pendapat mereka yang punya rasa ya, yang saat ini punya rasa atau mungkin pernah. Bisa ini orang yang suka sama kamu atau memendam perasaan, atau bisa jadi mantan ya. Kita lihat. Oke, yang atas dulu. Kalau dilihat dari kartu Four of Swords ya, kamu orangnya tenang, kalem ya. Ini pendapat dari semua ya, maksudnya semua tuh keluarga, saudara, kerabat ataupun sahabat. Mereka ngelihatnya kamu ya tenang tadi, tenang, kalem, terus nggak banyak bicara ya, nggak banyak ngomong, pendengar ya, pendengar yang aktif, dan juga perhatian ya, perhatian banget, perhatiannya itu sampai yang banget ya. Meskipun kamu orangnya diem atau jarang ngomong, tapi kamu paham ya orang-orang yang ada di sekitar kamu tuh butuhnya apa, dan kamu ada ketika mereka butuh itu tanpa mereka bilang loh ya. Jadi kemampuan empati kamu tinggi
ya. Jadi mereka melihat kamu empati banget dan perasa banget ya. Perasanya di sini tuh ya tadi misalkan mereka lagi punya masalah tuh kamu tahu gitu. Ya memang seperti ini ya kalau orang yang pendengar aktif gitu, tidak banyak bicara atau lebih banyak mendengarkan tuh biasanya justru lebih mudah memahami orang lain ya, karena kan aktif mendengar berarti kan lebih banyak mendapatkan informasi gitu. Jadi ini kamu orangnya seperti itu. Unsur airnya sangat ketara ya. Ini bisa jadi kamu zodiak yang unsur air ya, sedikit unsur udara tapi yang paling ketara tuh yang air ya. Jadi kalau dilihat dari zodiak. Nah, terus kalau dilihat dari pendapat orang tua kamu anak yang penurut ya, dari kecil penurut. Jadi sangat menurut aturan. Mereka pengen kamu jadi anak yang seperti apa, kamu nurut aja gitu. Jadi ya misalkan aku menggambarkannya tuh gimana. Intinya ya kamu menjalani rutinitas yang ya udah bangun pagi, terus kemudian rajin ibadah, terus rajin belajar. Intinya yang seperti itu ya. Good girl atau good boy. Aku menggambarkannya seperti itu dan kamu menurut gitu loh. Penurut banget sama orang tua. Kalau aku ngelihatnya mungkin kamu anak tengah ya. Bisa jadi ngerasanya ya banyak, atau anak pertama tapi punya adik tuh dikit ya, nggak banyak. Jadi kamu cenderung kalem, tenang, santai, terus bukan tipe orang yang berani mendobrak tatanan gitu ya. Jadi ya yang sangat mengikuti aturan banget ya kalau dilihat dari kartunya. Dan kamu pendapat dari orang tua kamu juga sering atau selalu menjaga keseimbangan. Maksudnya menjaga keseimbangan tuh ya, makanya aku tadi bilang kamu mungkin anak tengah ya, atau anak pertama yang adiknya dikit. Jadi misalkan adik-adik kamu ya maksimal 2 lah ya, misalkan adik-adik kamu lagi bertengkar, kamu yang sering kayak ngasih nasihat biar mereka nggak bertengkar. Terus dan kamu juga berusaha untuk adil ya sama kedua adik kamu misalkan, atau sama kalau adikmu cuma satu ya, kamu mencoba untuk adil terhadap dirimu sendiri dan adikmu. Kalau ke orang tua juga begitu ya, kamu berusaha untuk memperlakukan ayahmu dan ibu kamu itu dengan adil, sama gitu, sama rata. Dan itu kamu cenderung tertutup, jadi pendiam ya, introvert dan pendiam. Terus karena introvert itu belum tentu pendiam ya, maksudnya ada yang introvert terus ketemu sama temen yang cocok atau sahabat yang cocok ya, keluar cerewetnya. Itu ada ya introvert yang seperti itu. Tapi ada juga yang introvertnya ya bener-bener nggak pengen banyak ngomong aja gitu. Udah pembawaan dari lahir seperti itu ya, dan kamu karakternya yang seperti itu dan cenderung pemalu, makanya nggak suka jadi pusat perhatian ya. Ini yang terlihat atau yang dilihat pendapat dari kedua orang tua kamu. Juga kalau di adik-adik kamu juga begitu ya, atau saudara kamu yang lain, sahabat-sahabat kamu ngelihat kamu orangnya kalem banget. Dan ya kalau misalkan dalam satu kelompok ya kamu ikut, kamu yang paling tenang, yang paling damai lah. Intinya kamu pembawa kedamaian ya dimanapun kamu berada gitu. Ini Eight of Cups-nya itu terlihat bahwa kamu orangnya dekat ya dengan Tuhan, dan intinya sering, makanya tadi aku bilang kan
tipe anak yang rajin ibadah ya, dan kamu juga sampai dewasa pun seperti itu. Terus makanya teman-teman deket kamu tuh biasanya sering seneng ya ngajak kamu, karena kamu nggak banyak menuntut, nggak banyak keinginan, manut ya. Mereka jadi mau membuli itu takut sendiri, bukan takut sih, jadi sungkan sendiri karena saking bisa dibilang pasif ya, saking pasifnya kamu, karena ya itu tadi udah pembawaan dari lahir ya. Ini kalau kepribadian ini ya, kalau kepribadian sanguin, plekmatis, terus melankolis, satunya koleris, kamu tipe yang plekmatis gitu ya, yang penjaga kedamaian. Jadi kalau aku ngerasa di 5 kartu ini kayaknya kamu tuh nggak pernah ya, atau jarang sekali bentak orang, atau bahkan mungkin bertengkar sama orang tuh hampir tidak pernah ya. Karena kamu ngalah banget juga ya, seperti itu. Dan orang yang ada di sekitar kamu yang deket ya, yang deket banget itu pun mau ya kalau ngelihat orang yang ngalah kan mesti tetap ngerasa aduh kasihan kalau aku marah-marahi terus kan gitu, jadi lama-lama itu ya. Terus ini adalah pendapat dari orang yang suka sama kamu, dan atau orang yang pernah ya, mantan mungkin ya. Ya kalau dilihat dari Nine of Cups, kamu ramah ya, meskipun pendiam, tertutup, tapi kamu orangnya ramah sekali, dan asik diajak bercanda. Terus maksudnya asik diajak bercanda tuh, apapun bercandaannya mereka, garing pun ya, sereceh apapun tuh kamu menghargai gitu ya, tetap senyum, tetap senang, tetap tetap menunjukkan excited gitu ya, tetap menunjukkan kamu menghargai lah, intinya seperti itu. Terus kamu netral ya, kalau dilihat dari kartu The Hangman dan Justice ya, kamu orangnya netral, jadi tidak memihak siapapun. Meskipun itu pacar kamu, pasangan kamu, atau siapapun, kalau misalkan dia salah ya kamu bilang salah itu ya. Kalau dia tidak melakukan hal yang tidak benar ya kamu bilang ya. Kamu orangnya seperti itu, pendiam tapi penilaiannya itu tajam ya. Maksudnya penilaiannya tajam tuh ya yang aku bilang tadi, objektif. Kalau misalkan pasangan kamu salah ya kamu bilang atau menunjukkan bahwa dia salah gitu. Cuman rata-rata atau kebanyakan kamu lebih banyak menganalisis ya, bukan mengamati atau mengobservasi, sehingga aku ngerasanya di sini ada gap ya antara kamu dengan pasangan atau orang yang kamu suka. Jadi mereka mau deketin kamu secara emosional tuh, atau mau deket yang terikat secara emosional tuh susah ya. Tapi kamu kalau dalam satu hubungan tuh ya seneng aja, maksudnya bisa membuat pasangan kamu bahagia atau membuat orang yang menyukai kamu tuh seneng, meskipun mereka belum mengatakan perasaannya, tapi ada di deket kamu aja udah seneng, udah bahagia gitu ya, karena kamu orangnya netral dan manutan, terus kemudian kamu juga membuat mereka bahagia ya, meskipun bukan pasangan tapi kamu memperlakukannya itu baik gitu loh ya, asik. Terus cuman kalau udah jadi pasangan itu justru mereka ngerasa ada gap ya, maksudnya ada gap tuh kayak perhatiannya kamu tuh sama aja sama orang yang bukan pasangan. Jadi kadang mereka ngerasa dia ya, pasangan kamu tuh ngerasa kesepian ya, bisa jadi seperti itu, karena kayak kurang spesial, merasa kurang spesial ya. Mungkin hal seperti ini bisa dikomunikasikan ya,
ya kamu mungkin juga bisa belajar lagi untuk lebih memperlakukan pasanganmu daripada yang lain ya, lebih 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 perhatian lagi gitu ya. Karena kalau dalam satu relationship kan beda lagi ya itu urusannya. Aku nggak akan membahas lebih detail di sini ya. Intinya seperti itu. Ini pendapat dari pasangan kamu. Kalau dari mantan kamu, ya ya hampir sama. Jadi semua itu hampir sama ya. Yang suka sama kamu sama mantan kamu. Makanya justru yang ngerasa kayak ngerasa kurang ngerasa diistimewakan tuh yang pasangan ya. Karena kalau dari sisi mantan ya kamu tetap berteman baik sama mantan ya, kamu tetap membantu kalau misalkan mantan kamu lagi butuh bantuan, tetap perhatian dan tetap tetap ya sayang sebagai sahabat. Jadi nggak ada musuh. Kan aku bilang di awal kalau kamu nggak hampir tidak pernah bertengkar ya, kamu pembawa kedamaian. Dan ya kekurangannya ya di sini, kalau ke pasangan jelas pasangan kamu ngerasa kayak kok kayak nggak ada spesialnya ya. Ya kalau dalam hal ini mungkin kamu belajar lagi gimana agar pasangan kamu tuh tidak merasa seperti itu. Oke, itu aja ya buat yang pilih file 2. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif dan juga share jika kamu merasa video ini bermanfaat. Yang mau privat reading atau konsultasi psikologi, konsultasi karir, usaha, mungkin spiritual, tentang relationship, rumah tangga dan lain sebagainya, atau tentang psikologi ya, pendampingan psikologi dan lain sebagainya ya, kamu bisa klik nomor di bawah ya. Tanya tata cara dan juga price list. Yang mau membantu channel ini berkembang, kamu bisa ngeklik link Shopee di bawah, terus bisa belanja lewat link itu ya. Dengan kamu belanja lewat link itu, kamu bisa membantu channel ini berkembang tanpa kamu mengeluarkan biaya tambahan. Oke, gitu aja. Kita bisa ketemu di video-video selanjutnya dengan tema yang berbeda-beda. Yang mau request juga boleh ya. Silakan tinggalkan komentar kalau pengen request. Oke, itu aja. Bye bye.